Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Saryana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami intervensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan orang modern atau orang kota dan bukan orang daerah yang kurang modern. Anggapan seperti ini jelas salah, karena bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain adalah salah satu daerah di Indonesia juga. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern dan lebih maju bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Sedangkan bahasa gaul merupakan bahasa tingkat daerah yang berasal dari daerah Betawi. Manfaat dari presentasi ini atau penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan masukan sekaligus motivasi kepada khususnya remaja saat ini untuk dapat memperhatikan kesantunan bertindak tutur baik di dalam lingkungan dan penggunaan bahasa yang baik. Definisi bahasa. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya, dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrer dari sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Bahasa gaul, bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, bahasa gaul digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja, dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Karakteristik bahasa gaul: singkat, lincah, dan kreatif. Pemakaian huruf besar kecil yang berantakan dalam satu kalimat. Kemudian penggunaan angka sebagai pengganti huruf. Lalu penambahan atau pengurangan huruf-huruf dalam satu kalimat. Kemudian menambahkan atau mengganti salah satu huruf dalam kalimat. Kemudian penggunaan simbol-simbol dalam kalimat. Lalu pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan acara formal. Misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas, kita tidak bisa menggunakan bahasa gaul, jadi harus menggunakan bahasa formal. Lalu bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termaksud gaul untuk mengerti maksud yang dibicarakannya. Yang ketiga, bahasa gaul dapat menyebabkan buruknya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja yang akan datang. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Faktor remaja menggunakan bahasa gaul yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung membawa perubahan pada bahasa Indonesia. Pada kalangan anak baru gede atau ABG atau remaja, saat mengirimkan SMS, berkomunikasi dalam dunia maya dengan penulisan dengan banyak penyingkatan, huruf besar dan kecil, huruf dan angka, ataupun dengan istilah gaul. Namun anak muda lebih banyak menggunakan bahasa gaul karena menganggap bahasa gaul yang mereka gunakan itu unik, serta ada juga yang menganggap bahwa jika tidak menggunakan bahasa tersebut, maka akan dianggap ketinggalan zaman. Selain itu, karena bahasa Indonesia yang kaku dan baku serta memiliki banyak aturan, jadi hal ini yang menyebabkan mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul yang tidak membosankan. Untuk solusi penggunaan bahasa gaul,
tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, misalnya dengan mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Demikian presentasi dari saya mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Terima kasih, selamat siang.